Nah, jadi terakhir kan kita udah belajar tentang hukum Kirchhoff, tapi baru untuk rangkaian yang dia isinya resistor semua, belum untuk rangkaian yang ada kapasitornya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan rangkaiannya ada kapasitornya? Berarti sekarang kita masuk ke rangkaian RC, rangkaian RC gitu ya. Nah, kalau di rangkaian RC, di sini kita punya rangkaiannya paling sederhana itu adalah gabungan antara ada resistor, terus kita gabung secara seri dengan kapasitor. Tapi nggak harus seri juga, bisa juga nanti rangkaiannya paralel gitu ya. Kalau ini rangkaian RC-nya seri, kalau paralel berarti ya dia terpasang secara paralel. Misalkan ini R-nya, terus ini C-nya, gitu. Nah, terus ini baterai, kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, ini rangkaian RC paralel. Nah, pada dasarnya rangkaian RC, mau dia seri, mau dia paralel, itu bisa kita selesaikan menggunakan hukum Kirchhoff 2 dan juga hukum Kirchhoff 1. Tapi hal yang harus diperhatikan di sini itu adalah bagaimana sifat dari kapasitor ketika dia dipasang pada suatu rangkaian arus searah, pada rangkaian arus yang mengalir gitu ya, arus listriknya. Nah, sifat dari rangkaian kapasitor, kalau misalkan dia ditaruh di arus searah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ada arus yang mengalir melewati si kapasitor ini, kapasitor itu dia berfungsi sebagai penyaring muatan. Oke. Maksudnya nyaring muatan gimana? Jadi nanti arus listrik itu kan adalah muatan yang mengalir. Pas dia ngelewatin kapasitor, sebagian dari muatan ini bakal nempel di kapasitornya. Gitu ya. Kalau dia nempel, tadi kapasitornya awalnya kosong berarti Q-nya sama dengan nol gitu ya. Nanti lama-lama bakal keisi. Jadi Q-nya nggak sama dengan nol lagi. Makin lama bertambah waktunya, nanti isinya makin banyak, makin banyak, makin banyak, sampai akhirnya dia penuh. Gitu ya. Akhirnya dia penuh. Nah, kalau udah penuh, maka nggak ada lagi arus listrik yang bisa ngelewatin dia. Jadi jalurnya tuh kayak keblok gitu ya. Jadi I-nya pasti sama dengan nol. Kayak gitu. Nah, jadi di sini ketika kita melibatkan kapasitor pada suatu rangkaian DC gitu ya, rangkaian arus arah, itu biasanya kita bagi kejadiannya jadi dua. Kejadiannya yang pertama itu adalah kalau Q-nya nol, ini kita sebut kejadiannya adalah pengisian muatan. Jadi muatan di kapasitornya nambah-nambah terus, nah itu arusnya masih bisa lewat. Q-nya masih ada. Tapi jumlahnya makin kecil gitu ya. Nah, terus ketika dia penuh, kalau misalkan Q-nya penuh, maka sifat dari kapasitor itu adalah nanti dia memutus jalur gitu ya. Memutus arus listrik. Jadi ketika dia penuh nanti I-nya itu sama dengan nol. Jadi nggak ada lagi jalur yang bisa dilewati sama si kapasitor ini. Gitu. Kayak contoh misal di rangkaian paralel ini. Kalau misalkan kapasitornya masih kosong, nanti apa arus yang keluar dari baterai itu bakal kebagi dua. Satu ada yang lewat ke sini, satu ada yang lewat ke sini. Kayak gitu. Misalkan yang ini I1, yang ini I2. Nah, arus I1 ini nanti nilainya makin lama makin kecil. Kenapa? Karena makin banyak nanti muatan yang nyangkut di kapasitor ini. Sampai suatu saat nanti kalau kapasitornya penuh, Q-nya full gitu ya, maka rangkaian yang di tengah ini jalurnya ini putus. Jadi seolah-olah kita cuma punya rangkaiannya gini doang sekarang. V gitu ya. Terus ini R kayak gini. Gitu. Jadi arusnya tinggal lewat resistornya ini aja. Udah nggak ada yang lewat tengah lagi. Jadi anggap aja tengahnya hilang. Gitu. Karena udah nggak ada arus yang mengalir lewat situ lagi. Gitu. Nah, tapi biasanya kita pengen tahu ada berapa banyak sih muatan yang terkandung di dalam kapasitor selama proses pengisian atau kalau udah penuh gitu ya. Kalau udah penuh, ini namanya proses pengosongan, pengosongan muatan. Kayak gitu. Oke. Nah, buat menentukan berapa muatan yang terkandung di dalam kapasitor saat proses pengisian atau pengosongan muatan ini, itu kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff 2 biasa.
Kayak contoh misal kita punya rangkaiannya sederhana kayak gini. Rangkaiannya seri gitu ya. Ini R, ini C. Kayak gitu. Nah, pengisian itu bakal terjadi kalau apa? Kalau misalkan kapasitornya itu belum penuh, jadi key-nya belum full, anggap aja nol gitu ya. Jadi masih kosong banget. Terus si rangkaian ini itu kita pasangin baterai, gitu ya. Kalau kita pasangin baterai kan nanti jadi ada sumber sumber muatan gitu ya. Jadi ada sumber energi buat menggerakkan muatannya. Jadi nanti si kapasitornya bisa keisi, gitu. Nah, kalau kayak gini berarti tinggal kita terapkan aja hukum dua Kirchhoff. Berarti kan nanti muatannya itu bakal keluar dari baterai ini, kayak gini. Ini arus listriknya, I gitu. Nah, terus kita gambar loopnya. Karena ini cuma ada satu loop doang ya udah kita bikin aja loopnya arahnya sama dengan arah dari arusnya. Berarti apa? Searah dengan jarum jam kayak gini. Nah, kalau kita terapkan hukum Kirchhoff berarti si kapasitor itu kita anggap gitu ya. Kita anggap juga sebagai komponen biasa. Ini dianggap sebagai komponen biasa. Dianggap komponen biasa. Nah, kalau dianggap komponen biasa, artinya ketika kita menghitung tegangan dari kapasitor, maka nilai tegangannya itu plus minusnya ngikutin si resistor. Kayak gitu ya. Karena dia satu jalur. Masih ingat nggak aturannya gimana? Kalau sejalur sama arusnya positif, kalau loopnya berlawanan negatif. Nah, benar. Kayak gitu. Nah, tapi ingat, tegangan kapasitor itu bisa kita cari pakai definisi kapasitor aja. Kan kapasitansi itu C sama dengan Q per V. Nah, berarti tegangan pada si kapasitor, kita kasih nama VC gitu ya. Itu adalah Q dibagi kapasitansinya. Gitu. Jadi besarnya segini, tanda plus minusnya ngikutin tadi, ngikutin aturan loopnya. Kayak gitu ya. Nah, berarti kalau di loop ini kita punya tegangan baterainya negatif kan ya. Karena ketemunya loopnya sama kutub negatifnya dulu. Berarti minus V gitu. Ditambah I dikali R, ini tegangan dari resistor. Terus ditambah sama tegangan dari kapasitornya VC. Itu sama dengan 0 totalnya. Nah, VC-nya itu adalah Q per C. Berarti minus V ditambah I dikali R ditambah Q per C, dia nilainya jadi 0. Kayak gitu. Nah, ini persamaan satu. Nah, terus habis itu kita harus cari tahu apa hubungannya arus listrik dengan muatan. Nah, itu kita tinggal gunakan definisi dari arus saja. Definisi dari arus itu kan adalah aliran muatan. Berarti bisa kita tulis I sama dengan dq per dt aja. Kayak gitu. Nah, tapi hati-hati. Kalau kita cuma punya satu jalur kayak gini, kan arusnya cuma satu. Maka udah jelas muatan ini sama arus ini pasti saling terkait satu sama lain lewat persamaan dua. Tapi kalau misalkan kita punya banyak jalur, ada percabangan gitu, nah itu kita harus hati-hati. Misalkan contoh kayak gini. Ini I1, terus dia bercabang. Bercabang jadi I2 sama I3. Nah, muatan yang mengalir di jalur I1 ini, maka bisa kita hubungkan dengan arusnya, yaitu jadi dq1 per dt. Kalau yang di jalur 2 berarti muatan Q2-nya, itu kita hubungkan sama arusnya I2, yaitu dq2 per dt. Gitu juga di jalur 3, berarti I3 sama dengan dq3 per dt. Kayak gitu. Jadi nggak boleh langsung kamu tulis I1 sama dengan dq2 per dt. Itu salah. Gitu ya. Karena I1 itu terkait dengan muatan yang mengalir di jalur pertama ini. Gitu ya. Nah, tapi antara I1 sama Q2 ada hubungannya nggak ada. Hubungannya adalah kita gunakan hukum satu Kirchhoff di persimpangan sini. Kalau pakai hukum satu Kirchhoff kan berarti I1 sama dengan I2 plus I3. Berarti hubungan Q2 sama Q3 dengan arus I1 itu adalah I1 sama dengan dQ2 per dt ditambah dQ3 per dt. Kayak gitu. Oke, kebayang kan? Iya. Nah, sekarang kalau kita substitusi I sama dengan dq per dt ini ke dalam persamaan hukum Kirchhoff 2-nya, nanti kita bakal dapat persamaan berupa kayak gini. Minus V ditambah R dikali dq per dt gitu ya. Ditambah Q per C sama dengan 0. Kalau kita atur ulang persamaannya, ini bisa kita tulis dq per dt sama dengan Q per C-nya sama V-nya pindah ke kanan. Oh, ini kali R, sorry. Jadinya V dikurangin Q per C.
Nah, ini adalah persamaan apa? Diferensial. Persamaan diferensial order 1 gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita ditanya berapa muatan yang terkandung di dalam kapasitor gitu. Ketika kita punya rangkaian kapasitor dan resistor. Jadi ada gabungan gitu ya, bukan cuma kapasitor doang. Maka tujuan kita adalah kita harus mencari nih solusi dari persamaan diferensial order 1, yaitu kebergantungan Q terhadap waktu. Jadi nanti solusinya kita bakal mendapatkan Q sebagai fungsi dari waktu. Artinya nih, ketika waktunya berubah, nilai muatan yang terkandung di dalam kapasitor itu juga bakal berubah-berubah. Kayak gitu ya. Nah, cuma kalau yang persamaan diferensial order 1 yang kayak gini, itu penyelesaiannya masih gampang ya. Kita bisa langsung pakai separasi variabel biasa aja. Berarti ini, yang Q-nya kita jadiin satu ruas, terus T-nya kita pindahin aja ke ruas kanan. Berarti dQ per V dikurangin Q per C sama dengan 1/R dt. Kayak gini. Nah, ini kan berarti tinggal kita integralin aja kedua ruas ya. Nggak usah dikasih batas integralnya. Nah, buat ngintegralinnya, ini tinggal kita substitusi variabelnya. Misalin aja U sama dengan variabel yang bawah nih. V dikurangin Q per C. Nah, dQ-nya kita ubah jadi DU. Berarti DU-nya kita turunin kan terhadap Q. DU sama dengan V-nya diturunin jadi 0 karena apa, tegangan baterai itu konstan. Berarti tinggal sisa minus 1/C dQ. Kayak gini. Atau dQ sama dengan minus C DU. Nah, baru kita gabung lagi. Berarti nanti kita punya integral minus CDU dibagi U sama dengan integral 1/R dt. Nah, ini integralnya tinggal jadi ini aja kan ya. Minus C dikali ln U sama dengan 1/R dikali T ditambah sama konstanta integral. Tambah K gitu ya. Nah, ini kita jadiin U sama dengan. Berarti ln U sama dengan minus 1/RC dikali T ditambah K. C-nya kita pindah ruasin ke kanan. Kayaknya K aksen gitu ya. Konstanta yang baru. Nah, berarti kita dapat U-nya itu adalah E pangkat minus 1/RC dikali T ditambah sama konstanta. Nah, E pangkat konstanta ini kan bisa kita tulis jadi kayak gini ya. E pangkat A plus B gitu. E pangkat A plus B itu bisa kita pecah jadi E pangkat A dikali E pangkat B kan ya. Berarti ini bisa kita pecah jadi E pangkat minus 1/RC dikali T dikali E pangkat K aksen. Sementara K aksen ini adalah konstanta biasa, konstanta integrasi. Nah, E pangkat konstanta kan hasilnya konstanta juga kan ya. Berarti bisa kita misalin aja jadi konstanta yang baru. Misalkan kita kasih nama ini, kita misalin jadi konstanta baru yaitu U0. Jadi nanti kita dapat U sama dengan U0 dikali E pangkat minus 1/RC dikali T. Kayak gitu. Nah, baru kita balikin tadi. Tadi U itu apa? U itu kan tadi adalah V dikurangin Q per C. Berarti kalau kita balikin, V dikurangin Q per C sama dengan U0 dikali E pangkat minus 1/RC dikali T. Itu. Berarti Q sama dengan V dikali C dikurangin U0 dikali E pangkat minus 1/RC dikali T. Kayak gitu. Nah, ini persamaan akhir. Nah, persamaan ini adalah persamaan yang kita sebut persamaan pengisian muatan. Pengisian muatan. Jadi ketika T-nya berubah nilainya gitu ya. T-nya bertambah, nanti muatannya nilainya bakal berubah juga sampai akhirnya ketika dia penuh, T-nya itu menuju tangga. Kalau T-nya menuju tangga kan ini jadi E pangkat minus 1 per menuju tangga gitu kan. Jadinya berapa? Belakangnya. No. Jadi 0 ya. Gitu. Oke. Oke.
Nah, kalau belakangnya 0, nanti kita bakal dapat ternyata muatan totalnya setelah dia penuh itu adalah sama dengan cuma V dikali C aja. Jadi balik lagi ke teori kapasitor yang sebelumnya udah kita pelajari. Kan sebelumnya kita belajar bahwa kapasitor itu bisa mengisi muatan sebesar tegangan baterai dikali C-nya aja kan ya. Gitu. Nah, tapi itu cuma berlaku sebenarnya kalau kapasitor udah penuh. Kalau misalkan kapasitornya masih kosong, maka dia bakal terjadi proses pengisian muatan. Jadi persamaan utuhnya itu sebenarnya yang ini. Kayak gitu. Oke? Iya. Nah, itu kalau misalkan rangkaiannya masih sederhana. Sekarang misalkan aku kasih contoh soal UTS tahun berapa nih? UTS tahun 2000, 2018. 2018 dia soal sorry 2020 2020. Dia soalnya itu kayak gini. Wait, kita punya rangkaian sini aja, ya. Rangkaiannya itu ini R2 gitu. Terus ini R1, terus ini baterai, terus ini titik A, ini saklar S, gitu ya. Ini R5, ini titik D, terus ini kapasitor, ini titik C, sorry, bukan titik C, titik E. Titik E gitu ya. Nah, di bawahnya ada baterai lagi. Nah, terus di sini ada titik ground. Ini ground gitu ya. Nah, berarti ini R3 gitu ya. Ini R3, terus ini R4, sini ada baterai lagi. Oh, sorry, ini E3. Yang tengah E3, yang ini E2, terus ini titik B. Gitu ya. Oke. Nah, di sini dikasih tahu kalau misalkan si R1 sama R2 sama R3 sama R4 itu dia nilainya sama, yaitu sama-sama 1 kilo ohm. Terus R5-nya dia nilainya itu 2 kilo ohm. Epsilon satunya 8 volt, baterai satunya 8 volt, baterai 2-nya dia 4 volt, baterai 3-nya dia 6 volt. Sama kapasitansi kapasitornya C-nya itu dia 10 mikrofarad. Nah, pertanyaannya di sini kan ada saklarnya, saklar S nih. Saklar S. Pertanyaan yang A itu adalah hitung arus yang melewati I5, sorry, yang melewati R5 sesaat setelah saklarnya tutup. Jadi pas banget saklarnya itu nutup gitu ya. Nah, itu nanti kan bakal muncul arus arus sesaat gitu. Nah, itu arusnya berapa nilainya? Oke. Nah, kalau misalkan saklarnya dibuka berarti kapasitornya ada isinya nggak? Kira-kira? Hmm, enggak. Nggak ada kan ya? Ya karena kalau saklar dibuka kan nggak mungkin ada muatan yang bisa lewat sini, ya nggak? Hmm. Kalau nggak ada muatan yang bisa lewat sini, atau nggak ada arus yang lewat sini, berarti ya kapasitornya nggak bakal keisi. Artinya di kondisi awal, waktu saklarnya masih kebuka gitu ya, muatan di kapasitor itu nilainya 0. Oke? Artinya sesaat setelah saklar ditutup, itu terjadi pengisian muatan. Pengisian muatan. Jadi kita harus cari tahu dulu gimana persamaan pengisian muatannya yang masuk ke dalam kapasitor 5 ini, yang masuk ke dalam kapasitor ini, supaya kita bisa dapat arusnya yang mengalir lewat sini itu berapa.
Karena nilai arusnya itu nanti bakal berubah-berubah juga terhadap waktu. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi sekarang tinggal kita bikin loop aja. Berarti ada 2 loop kan ya? Kalau misalkan saklarnya ditutup, wait. Kalau saklarnya ditutup, maka cuma ada 2 loop. Berarti A-nya langsung kehubung ke R5. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Ya misalkan yang kiri loop 1, yang kanan loop 2. Kita tentukan dulu arah arusnya. Kalau di loop 1, di sini kan tegangan yang paling tingginya itu punya siapa? Punya ini ya, punya S1. Maka kita anggap aja arusnya tuh keluarnya dari S1. Oke. Jadi nanti arah arusnya kita gambar, arus yang utamanya itu yang ini. Kita kasih nama I1. Nah, sampai titik A, I1-nya tuh belok. Ada yang ke bawah sini, jadi I2, ada yang ke kanan, jadi I3. Oke. Nah, terus sekarang kita gambar loopnya. Berarti loopnya paling enak adalah dua-duanya searah jarum jam aja. Berarti di loop 1 arahnya searah jarum jam, di loop 2 arahnya searah jarum jam juga. Kayak gini. Oke. Baru sekarang kita tinjau per loop. Pertama loop 1 dulu. Kita terapkan hukum 2 Kirchhoff. Kalau kita terapkan hukum 2 Kirchhoff berarti kita nanti dapat I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2. Sorry, ditambah I1 kali R2. Kayak gini. Terus ditambah I2 dikali R5. Gitu ya. Ditambah sama tegangan kapasitornya berarti Q per C. Nah, tapi ini Q-nya aku kasih label Q2. Kenapa Q2? Karena dia dilewati oleh arusnya siapa? Arus I2. Jadi dia dilewatinya oleh arus I2. Jadi nanti yang mengisi kapasitor ini adalah muatan yang dialiri oleh si arus I2-nya ini. Bukan I1 sama bukan I3. Gitu ya. Oke, terus dia ketemu siapa lagi? Ketemu E3 ya. Negatifnya berarti minus epsilon 3. Terus ketemu E1. Berarti minus epsilon 1 sama dengan 0. Atau nanti dapat I1 dikali R1 tambah R2 ditambah I2 dikali R5 ditambah Q2 per C sama dengan epsilon 1 tambah epsilon 2. Gitu. Masukin angkanya belakangan aja. Nah, ini persamaan 1. Sekarang loop 2. Loop 2 berarti kita nanti dapat I3 dikali R3 tambah I4 dikali R4 gitu ya. Ditambah epsilon 2, ketemunya kutub positif dulu. Itu bukannya masih I3 yang R4. Oh ya, sorry. I3 ya. Kan harusnya cuma 3. Oke, sorry. I3 kali R4 ya. Terus tambah epsilon 2, terus ketemu baterai lagi, tambah epsilon 3 gitu ya. Terus ketemu kapasitor. Kapasitornya positif negatif tegangannya di loop 2. Negatif. Negatif ya. Berarti minus Q2 per C. Terus ketemu R5. Berarti minus I2 dikali R5. Sama dengan 0. Atau kita dapat nanti I3 dikali R3 plus R4. Gitu ya. Minus Q2 per C. Sama, sorry. Minus I2 dikali R5. Sama dengan minus E2 minus E3. Nah, ini persamaan 2. Oke, kita udah dapat 2 persamaan dari hukum 2 Kirchhoff-nya. Persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, tapi di sini ada 3 variabel yang kita nggak tahu. I1, I2, I3 sama Q2. Apa hubungannya antara 3 variabel ini?
Tinggal kita terapkan hukum satu Kirchhoff aja kan ya berarti. Di persimpangan A. Kan di sini kalau kita lihat I2 sama I3 itu asalnya dari I1. Berarti kalau kita terapkan hukum satu Kirchhoff, I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, ini persamaan 3. Nah, habis itu kita terapkan definisi arus. Nah, di sini kan kapasitornya dialiri oleh arusnya itu I2 ya. Berarti kita terapkan definisi arus yang menghubungkan I2 dengan Q2, yaitu I2 sama dengan dQ2 per dt. Kayak gini. Nah, dari empat persamaan ini, harusnya nanti kita bisa dapat nih nilai arusnya berapa. Nah, ini kita masukin dulu aja angkanya. Si R1 sama R2 itu berapa tadi? R1, R2, R3, R4 kan 1 kilo ohm ya. 1 kilo ohm. Terus R5-nya itu 2 kilo ohm. Berarti ini bisa kita tulis I1 dikali R1 tambah R2. R1 sama R2-nya kan sama-sama 1 kilo ohm. Berarti jadi 2 kilo ohm. Ditambah I2 dikali 2 kilo ohm. Ditambah Q2 per C. Gitu ya. C-nya belakangan aja masukinnya. Sama dengan epsilon 1-nya itu 8, epsilon 2-nya 4, epsilon 3-nya 6. Berarti ini 8 plus 4. Atau 12 ya. 12. Ini persamaan 1. Yang baru gitu ya. Nah, R3 sama R4 kan sama ya. Sama-sama 1 ohm juga. Berarti ini jadi I3 dikali 2 kilo ohm. Ditambah, dikurang. I2 dikali 2 kilo ohm. Dikurangin Q2 per C. Sama dengan E2 tadi 4, E3 itu 6. Berarti 4 tambah 6 minus 10 ya. Minus 10. Nah, terus kita substitusi sekarang. Kan yang pengen kita cari itu Q2 sama I2. Berarti I1 sama I3 harus dihilangin. Nah, sekarang kita substitusi aja persamaan 3 ke dalam persamaan 1 yang baru. Oke. Nanti kita bakal dapat I2 plus I3 dikali 2 kilo ohm ditambah I2 dikali 2 kilo ohm kayak gitu tambah Q2 per C sama dengan 12 gitu ya. Atau kalau disederhanain nanti bakal sisa 2 kilo ohm tambah 2 kilo ohm kan jadi 4 ya. 4 kilo ohm. Sorry. 4 kilo ohm dikali I2 ditambah 2 kilo ohm dikali I3 ditambah Q2 per C sama dengan 12. Nah, terus tinggal kita eliminasi nih sama persamaan 2. Persamaan 2 itu kan kita punya minus 2 kilo ohm dikali I2 ditambah 2 kilo ohm dikali I3 ya, minus Q2 per C sama dengan minus 10. Oke. Nah, ini yang kita eliminasi I3-nya. Berarti kita kurangin kan ya. Kalau dikurang, yang tengah ini habis, yang depannya berarti jadi 6 ya. 6 kilo ohm dikali I2 dikurangin Q2 per C sama dengan 12 dikurangin minus 10 berarti jadi 22. Gini. Oke. Nah, tadi C-nya berapa? C-nya itu kan 10 mikrofarad. Berarti kalau kita masukin angkanya berarti 6.000 ya. 6.000 I2 dikurangin Q2 dibagi Plus lewat. 2 Q2. Oh ya, plus 2 Q2 ya. Sorry, sorry. 2 kali lipatnya. Soalnya ditambah ya. Plus 2 Q2 dibagi sama 10 mikrofarad. Berarti 10 pangkat min 5. Dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 22. Kayak gini. Oke. Nah, ini kalau kita naikin ke atas kan jadinya 10 pangkat 5 ya. Kalau semuanya dibagi 2 jadinya ini 3.000
3000 I2 ditambah 10 pangkat 5 Q2 sama dengan 11. Kayak gini. Oke? Nah, biar lebih sederhana lagi, kita bagi 1000 aja semua. Berarti I2, 3 I2 ditambah sama 100 Q2 sama dengan 11 per 1000. Kayak gini. Nah, baru sekarang kita substitusi definisi arusnya ke I2. Berarti 3 dikali dQ2 per dt ditambah 100 Q2 sama dengan 11 per 1000. Nah, ini kita tinggal kita pindah ruas saja. Kalau dipindah ruasin kan nanti persamaan akhirnya tuh bentuknya kayak gini ya. dQ2 terus yang di bawahnya itu 11 per 1000 dikurangin 100 Q2 ya. Yang di ruas kanannya itu sepertiga dikali dt. Kayak gini. Oke. Nah, berarti tinggal kita integralin aja. Berarti kita misalin sekarang U sama dengan 11 per 1000 dikurangin 100 Q2. Berarti DU sama dengan minus 100 dQ2. Ya. Berarti integralnya jadi gimana? Jadi minus 100, jadi minus 1 per 100 ya. Minus 1 per 100 dikali 1 per U DU sama dengan sepertiga DT. Kayak gini. Yaudah, berarti kita dapat nanti ln U sama dengan minus 100 per 3 T plus C. Atau K ya. T plus K. K-nya itu konstanta integrasi. Berarti nanti dapat U-nya itu adalah E pangkat minus 100 per 3T ditambah sama, dikali dengan konstanta sembarang. Kali U0. Nah, baru U-nya kita balikin lagi. Kalau U-nya dibalikin lagi, nanti kita bakal dapat 11 per 1000 dikurangin 100 Q2 sama dengan U0 E pangkat minus 100 per 3 dikali T. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita pindah ruas, kita dapat Q2 sama dengan 11 per 1000 dikali 1 per 100 dikurangin U0 per 100 dikali E pangkat minus 100 per 3 dikali T. Kayak gini. Nah, ini adalah Q2-nya. Kayak gitu ya. Tapi belum selesai. Yang ditanyakan arusnya. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu U0-nya ini berapa. U0 itu kan konstanta integrasi ya, yang kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, dia itu terkait sama kondisi awal dari kapasitornya. Tadi kapasitornya awalnya gimana? Kosong kan ya? Kalau kapasitor awalnya kosong gitu ya. Maka ketika T sama dengan 0, besar muatan Q2-nya itu adalah 0 juga. Nah, ini adalah syarat batas yang bisa kita pakai untuk mencari nilai dari U0-nya. Kalau awalnya penuh, berarti ketika T sama dengan 0, maka Q2-nya adalah sama dengan nilai muatan totalnya ketika dia penuh. Ya gitu ya. Berarti kalau kita masukin T sama dengan 0, jadinya apa? Q2 sama dengan 11 per 10 pangkat 5. 11 per 10 pangkat 5 dikurangin U0 dibagi 100 gitu ya. Dikali E pangkat 0. E pangkat 0 itu berapa? 1 kan ya? Berarti nanti kita bakal dapat, kan Q2-nya 0 ya, ketika T-nya 0. Berarti 0 sama dengan 11 per 10 pangkat 5 dikurangin U0 per 100. Kayak gini. Berarti nanti dapat U0-nya itu adalah sama dengan 11 per 10 pangkat 5 dikali 100. Atau sama dengan 11 per 1000. Gitu ya. Nah, ini besar dari konstanta integrasinya. Jadi nanti persamaan Q2 yang lebih utuhnya itu adalah 11 per 10 pangkat 5 dikurangin 11 per 10 pangkat 5 dikali E pangkat minus 100 per 3 dikali T.
kayak gitu. Nah, ini persamaan Q2 yang utuhnya, yang udah mencakup kondisi awal dari si kapasitornya. Nah, terus apa hubungannya Q2 dengan nilai arusnya? Kalau kita udah dapat persamaan Q2-nya, kita bisa dapat arus yang mengalir ketika si saklarnya itu ditutup. Arusnya berapa? Ya tinggal kita gunakan definisi arus saja. Arus itu definisinya kan tadi adalah turunan dari muatan terhadap waktu kan ya. Arusnya itu adalah dQ2 per dt. Berarti persamaan muatan ini tinggal kita turunin aja terhadap waktu, nanti kita dapat persamaan arus sebagai fungsi waktu juga. Berarti ini d per dt dari 11 per 10 pangkat 5 dikurangin 11 per 10 pangkat 5 dikali E pangkat minus 100 per 3 dikali T. Nah, turunan ini apa? Hmm, 100/3 T kali 100 per 3 dikali 11 per 10 pangkat 5 dikali E pangkat minus 100 per 3T. Kayak gini ya. hmm, Atau kalau disederhanain lagi 100 dikali 10 pangkat 5 kan jadinya 11 per 3000. Ya. Kali E pangkat minus 100 per 3T. Nah, ini adalah arus yang mengalir pada si kapasitor atau pada resistor R5 tadi sebagai fungsi waktu. Jadi arusnya makin lama makin kecil. Kalau T-nya makin besar kan E-nya makin E pangkat negatif gitu ya. Jadi makin kecil nanti nilainya. Nah, tapi kan kalau di soal yang A itu adalah kita ditanya sesaat setelah si saklarnya ditutup. Artinya baru banget nutup tuh dia. Kalau kayak gitu berarti T-nya berapa? Kalau nol baru banget. banget tutup. Nol ya. Hmm. Jadi sesaat-saat ditutup, sesaat saklar ditutup, dia baru banget terhubung. Artinya T-nya sama dengan nol. Maka nanti I2-nya kita dapat tinggal, ini E pangkat nol. Jadi tinggal sisa koefisien depan aja, yaitu 11 per 3000 ampere. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Belum. Oke, nah terus yang soal yang B-nya, kita diminta mencari arus yang mengalir pada R2 dan R3. Tadi kan arus pada R5 tuh berarti yang I2 tadi. Sekarang kita diminta cari arus yang mengalir pada R2 dan R3. Tapi kasusnya ketika kapasitornya itu sudah tunak. Jadi kita diminta ngitung arus pada R2 dan R3 ketika kapasitor tunak. Tunak tuh maksudnya apa? Maksudnya udah penuh, gitu ya. Nah, kalau udah penuh, oh ya, sama satu lagi hitung juga tegangan pada titik AB. Hitung tegangan di AB. Oke. Nah, ingat sifat kapasitor kalau dia udah penuh gimana nanti? Udah nggak ada arus yang bisa lewat dia lagi kan ya? Dia kayak ngeblok jalan gitu. Jadi nanti ketika dia kapasitornya udah tunak atau penuh, arusnya itu bukan kayak gini lagi. Tapi jalur yang tengah itu kita anggap aja putus gitu ya. Jadi jalur yang tengah ini putus gitu. Jadi nanti arusnya itu I2 itu udah nggak ada. Jadi arusnya itu tinggal sisa dia keluar dari baterai E1 jalan gitu ya I1. Pas sampai titik A ya udah dia lurus aja. Jadi arusnya cuma ada I1 aja. Kayak gitu. I2 sama apa? I2-nya udah nggak ada. Ini kondisinya terjadi ketika kapasitornya udah full. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini kasusnya, maka ya yang perlu kita lakukan itu adalah apa? Yang perlu kita lakukan itu adalah tinggal ini aja kan ya. Tinggal kita hitung bahwa dia merupakan satu loop yang besar. Si rangkaian yang baru ini, jalur yang baru itu adalah satu loop yang lebih gede. Kita kasih nama loopnya loop 3.
Berarti buat dapat arus di loop 3 ini, atau arus I1, itu kita bisa langsung terapkan hukum 1 Kirchhoff aja. Sorry, hukum 2 Kirchhoff. Pada loop ketiga ini. Ini kita peroleh dari hukum 2 Kirchhoff pada loop 3. Gitu ya. Nah, berarti pada loop 3, hukum 2 Kirchhoff gimana? Tinggalin aja kan ya. Tinggal I1R1 ditambah I1R2 ditambah I1R3 ditambah I1R4 ditambah E2 dikurangin E1 sama dengan 0. Gitu. Atau nanti kita dapat I1-nya itu adalah sama dengan E1 dikurangin E2 dibagi R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Berarti berapa nih? E1-nya tadi berapa? 8 ya? 8 volt. E2-nya 4 volt. Berarti 8 min 4 dibagi R1, R2, R3, R4 itu sama semua 1 kilo ohm semua. Berarti langsung jadi 4 kilo ohm. Gitu ya. Berarti 4 volt dibagi 4 kilo ohm. Sama aja kayak 1 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ampere. Atau 1 mili ampere. Gitu ya. Ini arus yang mengalir di apa R2 sama R3 ketika si kapasitornya udah penuh. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Belum. Nah, terus kan selain arus pada R2 dan R3, kita diminta juga hitung tegangan antara titik A sama titik B. Gitu. Nah, tegangan antara titik A sama titik B, VAB, gitu ya. Itu bisa kita cari pakai, ya udah, di titik A sama titik B ini kan dia cuma ada 2 komponen ya. Komponennya itu ada kapasitor, sama komponen satu laginya itu adalah siapa? Si baterainya. Gitu. Berarti tegangan antara titik A dan titik B itu adalah sama aja kayak tegangan kapasitor dikurangin sama tegangan baterainya, E3 gitu. Karena kutubnya berlawanan kan ya. Nah, berarti tegangan kapasitornya berapa? Kalau R5-nya tuh nggak ngaruh. Nah, R5-nya kan harusnya ada plus I2 R5. Tapi tadi I2-nya berapa kalau udah penuh? Oh iya iya. 0 kan ya. Ah. Nah, ininya nggak ada. Jadi 0 gitu. Karena tadi udah penuh. Mm-mm. Tapi kalau belum penuh masih ada. Hati-hati. Iya. Oke? Karena penuh. Berarti dari sini ya udah. Kan tegangan apa kapasitornya kalau udah penuh kan muatannya adalah Q2 tadi ya. Berarti Q2 dikali C dikurangin sama sorry kok Q2 kali C. Q2 per C ya. Q2 per C dikurangin sama besar dari E3-nya. Nah, tadi kan kita udah dapat nih persamaan Q2-nya. Ini kan ya. Kalau dia penuh, berarti kita ambil aja T-nya itu menuju tai enggak. Artinya waktunya udah lama banget. Kalau T-nya menuju tai enggak, berarti suku yang belakang ini, dia jadi 0 kan ya? Ya nggak? Mm. Karena E pangkat minus tai enggak. Oke. Jadi tai enggaknya tuh di 1 per gitu. Akhirnya dia menuju 0, jadi tinggal sisa koefisien depannya aja. Jadi ketika udah penuh, Q2-nya itu adalah 11 per 10 pangkat 5 kulom. Oke. Nah, berarti nanti dapat ini sama dengan 11 per 10 pangkat 5 dibagi sama C-nya itu tadi 10 mikrofarad. Berarti 10 pangkat min 5. Dikurangin sama E3. E3-nya itu tadi 6 volt ya. Dikurangin 6 volt. Berarti ini bakal dapat 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat min 5 kan habis ya? Habis apa enggak? Habis. Habis ya? Habis atau jadi 10 pangkat 10? Habis gak sih? Habis ya. Karena ini ke bawah jadi dikali dia. Kalau habis berarti jadi tinggal 11 dikurangin 6.
Berarti jadi berapa? 5 volt. Kayak gitu. Nah, itu tegangan antara titik A sama B. Kalau udah penuh. Kalau belum penuh, berarti gimana? Di 2R5-nya ngaruh. I2 sama I2R5-nya masih ada dan tegangannya itu bentuknya masih dalam fungsi waktu juga. Kan Q2-nya fungsi fungsi T. I2-nya juga fungsi T kan tadi. Hmm. Jadi nanti tegangannya antara titik A sama B juga fungsi T. Gitu. Oke. Iya. Nah, terus ya ini terus yang terakhir pertanyaannya itu adalah tentukan muatan yang tersimpan di dalam kapasitor ketika dia penuh. Ya udah kita dapat kan tadi. Yaitu ketika T-nya menuju T hingga nanti kita dapat besar muatannya adalah segini. Kayak gitu. Oke, nah ini contoh soal tentang pengisian muatan kapasitor pada arus arah. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum ada. Oke, ya materinya arus arah habis.